Cek. Halo. Halo, Oke, Yan. Oke. Huh, oke. Hari ini kita akan membahas tentang web development, ya, yang mana kita sudah masuk ke dunia internet nantinya. Dan kita akan bahas sedikit, bukan sedikit sih ya, ada banyak teori. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait cara kerja internet gimana. Sehabis itu kita coba membuat web super simpelnya. Oke? Dan bahasa yang kita pakai hari ini bukan Python ya, secara umum bukan Python, tapi HTML. HTML. Kenapa? Ya, HTML kan. Iya. Oke. Jadi ini dia ya. Materinya adalah web development and introduction ya. Jadi untuk diketahui sebagai awalan ya, ada biasanya tiga bahasa yang akan dipakai untuk pengembangan web ya. Yang pertama HTML, yang kedua itu adalah CSS, kemudian yang ketiga itu JavaScript. Dan itu di luar topik Python Pro 2, itu ada di course web ya. Jadi nanti akan ada kayak akselerasi, kita langsung loncat ke bagian database. Yang mana di database itu kita akan menggunakan SQL untuk bahasa pemrogramannya. Nah, kemudian dalam pembuatan web situs dinamis, barulah di sini nanti Python mulai berperan lagi karena kita akan integrasikan dengan eh, apa namanya library yang akan kita pakai untuk membuat webnya, ya web situs dinamisnya itu Flask. Kemudian gimana mengatur interaksi suatu situs dengan beberapa pengguna. Oke. Nah, jadi ini eksistensi dari seorang web developer ya. Jadi pada tahun 2021 jumlah pengguna internet mencapai hampir 60% dari total populasi di bumi, yang berarti profesi yang berkaitan dengan mengisi jaringan global dengan konten semakin diminati saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, salah satu profesi tersebut adalah sebagai seorang web developer. Kemudian yang menjadi konsentrasi kita saat ini adalah ada dua bidang di web developer. Yang pertama adalah front end namanya, dan yang kedua namanya back end. Yang mana secara ringkas front end itu definisinya apa? Dia yang langsung berinteraksi dengan user atau klien, ya. Jadi antar muka dinamisnya, pemrosesan tindakan pengguna, pertukaran data dengan server. Itu disebut sebagai front end, ya. Kalau back end itu berurusan dengan server, yang mana behind the scene banget lah ya. Cuman kalau nggak ada ini, ya kita nggak bisa mengakses data gitu. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya, mana yang lebih baik tergantung orang gitu ya. Saya pribadi, saya lebih suka back end ya. Kalau ya lebih suka juga lah front end ya. Suka juga front end. Tapi dua-duanya penting ya untuk membuat suatu website yang expert lah gitu. Oke, kemudian ini dia fungsi-fungsi dari setiap bahasa itu ya. Jadi HTML itu adalah untuk pembuatan tulisannya atau webnya. Kemudian CSS Cascading Style Sheet itu adalah untuk style dari website kita. Kemudian JavaScript atau Python itu adalah untuk menghidupkan websitenya. Kemudian SQL ini nanti ketika kita berinteraksi dengan database, yang mana kita SQL tuh yang paling ya ada banyak ya terkait apa kontainernya, tapi SQL tuh biasanya dipakai sebagai bahasanya. Kontainer tuh kita akan bahas nanti mungkin Postgre dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, habis itu sekarang kita coba lihat cara kerja internet. Dan ya ini dia definisi internet, mungkin Ryan juga udah tahu, yaitu adalah jaringan komputer global yang dirancang untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, di mana sebenarnya informasi tersebut disimpan? Dan gimana komputer memperoleh informasi ini? Itu pertanyaannya. Nah, berikut ini alur singkat ya.
gimana sebenarnya informasi itu dikelola, diproses. Yang pertama, ketika klien meminta suatu informasi, maka dia akan melalui server. Kemudian server itu akan balik lagi mengasih informasi. Nah, di sini kalau di bagian server ini itu dikenal dengan istilah back end. Nah, penampilan yang ada di client itu yang disebut sebagai front end. Ya, begitu. Oke. Kemudian ini keterangannya, server adalah berisi informasi, kemudian client itu adalah seorang atau user yang ingin mendapatkan informasi. Nah, meskipun alur atau tanda panahnya itu kayak terlihat hubungan timbal balik, tapi yang harus kita notice di sini adalah server dapat dianggap sebagai komputer khusus yang selalu terhubung ke internet, yang tujuan utamanya memang menyediakan dan memberikan informasi. Meskipun program klien juga mengirimkan informasi ke server, mereka biasanya tidak menyimpannya. Artinya apa? Tidak dapat menambah ataupun mengurangi informasi itu gitu. Jadi memang sudah adanya di server gitu. Oke. Kemudian dalam pengaksesan internet kita akan kenal istilah-istilah nanti protokol, kemudian apa istilahnya domain sama jalur. Kemudian ini protokol yang umum itu ada FTP, SMTP, IMAP, IRC, kemudian IoT, HTTPS, HTTPS. Sorry, HTTP sama HTTPS ya. Nah, kemudian ini dia secara ringkas kalau Ryan mungkin belajar ini juga di TIK, saya akan ulangi ya. Jadi kalau kita menemukan URL kayak begini, maka yang di depannya itu adalah protokol disebutnya, yang di tengahnya itu setelah double slide itu adalah domain, kemudian yang di bagian ini atau ini dari sini sampai sini itu disebut sebagai jalur atau path. Begitu ya. Kemudian itu terkait ini contoh lainnya ya. Nah, sekarang kita ke bagian halaman web. Halaman web itu apa? Itu dokumen HTML seperti file lain di komputer kita. Dan browser web itu program yang kita gunakan untuk membuka dokumen tersebut. Nah, jadi nanti kita di sini saat pembuatannya kita akan menggunakan situs tertentu juga ya, seperti wiki untuk membuat ya supaya lebih hidup aja ya kelihatannya website pertama kita. Oke, kemudian ada setelah server, ini juga udah tadi, yang secara kerja atau mekanisme secara mungkin lebih detailnya tuh kayak begini ya, tapi ada yang lebih detail seperti ini, yang mana nanti ada juga situs dinamis, kita akan belajar ini. Situs dinamis itu dapat menghasilkan dan mengembalikan konten berdasarkan URL permintaan dan data tambahan. Nah, kemudian ya, mungkin itu doang ya terkait teorinya. Saya pikir itu yang cukup penting dan ini dia mungkin diagram yang perlu saya sedikit jelaskan ya. Jadi yang pertama mekanismenya ini browser. Jadi kemudian user itu meminta sesuatu ya dari browsernya. Habis itu server melakukan konfigurasi di sini, habis itu kalau dapat langsung kembalikan. Nah, nanti kalau nggak ada berarti di request web application, kemudian di sini database besarnya kita peroleh informasi yang lainnya. Habis itu ada juga file ini untuk tambahan aja nih ya. Jadi nanti nih terkait CSS yang memperbagus tampilan yang ada di browser atau website kita. Gitu. Sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke dasar HTML ya. Jadi HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language, yang mana ini bahasa untuk membuat halaman web ya. Nah, kemudian ini dia terkait contoh kode ya untuk di HTML ya. Jadi jika kita ingin menulis tulisan seperti ini, jika Tetris, bold for Tetris, mengajari saya sesuatu, kesalahan menumpuk, dan Oh, nggak ada dannya, pencapaian Kak. hilang. Ini harusnya ada dan, tapi di sini nggak ada dan. Yang mana? Typo Ada, berarti ini. ada Saya nggak tahu. harusnya nggak ada dan ya. Yang ini, Sarah, yang ini ya. Dan, Iya. ya, ini harusnya ada dan ya, berarti ini yang salah ya. Mantap ya.
Bagus, teliti banget. Oke, jadi nanti yang ini seperti membuat apa namanya tulisan di Word sebenarnya ya. Cuman kalau di Word kita sudah punya widgetnya, kita sudah punya tombolnya. Sekarang kita melakukannya secara manual gitu, ya. Dan ini nanti saya coba ilustrasikan menggunakan cara biasa di VS Code biasa sama yang ada di platform Algo. Oke? Nah, ini dia untuk diperhatikan ya, untuk membold pakai ya bold. Oh, untuk paragraf dulu ya, untuk membuat paragraf kita pakai hashtag ini apa bukan hashtag apa? Tag P ini, kemudian untuk membold B, italic I, kemudian nanti ada lagi ya selain ini. Nanti kita juga mengenal yang lainnya Ya. yang bernama nah. Jadi untuk menyelipkan link kita menggunakan E nanti. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau nanti di platform yang disediain Algo, lingkungan yang disediakan Algo itu tidak otomatis membuat eh, pasangannya ya. Jadi kita harus menulis secara manual eh, kurung P, kemudian tulis lagi slice P, gitu ya. Jadi dia nggak secara otomatis, gitu. Kalau di PS Code biasa dia secara otomatis karena sudah diupdate, ya, gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kalau kita menulis nanti kita ingin menambahkan website, nah penulisannya itu adalah di dalam kurungnya ya. Jadi dan tag-nya itu adalah A for mungkin atribut ya, saya nggak tahu ini A ini for apa, append atau add atau apa, tapi mungkin atribut ya lebih tepatnya. Jadi nanti kita tulis A, kemudian di dalamnya ini ada link dan linknya harus diawali dengan kata href. Untuk mungkin H-nya ini apa ya? Saya kurang tahu juga H-nya ini apa. Saya nggak pernah mencari tahu. Yang jelas yang ini referensi yang saya ingat. Kemudian ini webnya apa? Situsnya apa? Habis itu tutup, barulah apa yang ingin kita buat sebagai kalimatnya. Oke, habis itu ditutup lagi menggunakan slide A. Begitu. Ya, seperti itu. Yan, Harap oke? ini sama Kak. Ah, Alamat link. Oh. ya, attribute. Tadi kelihatannya Jadi, kayak gimana Kak? ah, Kelihatannya kayak gimana? maksudnya? Kalau Oh, kelihatannya nanti gimana pas di itunya? misalnya saya menulis gitu ya, kemudian href, misalnya wiki https wiki bla bla bla, gitu ya. Nah, Ya. ini nanti dia akan berwarna biru yang tulisan yang ada di sini nih. Misalnya ini Oh, jadi linknya. kayak Nah, ada embednya iya, gitu. Di ya. embed linknya. Oh, hyperlink, sorry ya. H-nya itu for hyper ya. Saya lupa. Oh, Iya, kayak gitu. Jadi kalau diklik ini dia langsung mengarahkan kita ke website yang kita taruh di sini gitu. Kemudian jangan lupa setelah ini jangan hanya begini ya. Jadi nanti kalau dia begini gitu Yan. Ini lihat tulisan saya yang merah nggak Yan? iya. Oke. Kalau hanya begini dia nggak ya mistake lah ya intinya akan ada kesalahan. Jadi harus ditutup pakai yang ini juga gitu ya. Jadi jangan Oke. lupa. Dan semuanya kecuali nanti yang ada beberapa yang nggak perlu ditutup ya. Kemudian image juga sama. Nah, image ini baru yang nggak perlu ya. Kalau image ini dia nggak perlu ditutup, apa nggak harus menulis image gitu ya. Source sama dengan image-nya apa, kita boleh naruh apa namanya link atau enggak kita boleh naruh path atau folder gitu ya. Biasanya sih folder ya. Misalnya folder kemudian foto gitu ya. Habis itu foto.png let's say. Habis itu tinggal diginikan ya. Jadi kita tanpa perlu menaruh apa namanya? Penutupnya gitu. Oh, jadi kalau yang Oke. image sintaksnya ini boleh ya? Ya, boleh ya. Dan ingat ini ada source ya kan. Kalau di attribute itu href, kalau di image ada source Nanti gitu bakal ya. muncul gambarnya langsung. Iya, betul. Muncul gambarnya langsung. Nah, kemudian sekarang saya ingin contohkan Ini nanti ya. makin di nulisnya di situs mana?
Ada kok di VS Code Algo, udah aman. Oh, VS Code punya. Iya. Nah, sekarang saya ingin memberikan apa namanya? Mungkin ini sedikit apa namanya? Ke website orang gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat kode di website orang itu, kita dapat melakukannya juga, kode HTML-nya itu. Kode apa namanya? Websitenya gitu. Caranya gimana? Misalnya ini yang paling sederhana ya. Ini udah dikasih. Nah, ini nanti Ryan lihat. Nah, caranya nanti saat pergi ke website itu, kita tekan Control, Shift, sama I. Atau saya pergi ke websitenya nih ya. Nah, ini websitenya ya. Lihat nggak? Oh, Ini websitenya. Pertama, Control, Shift, I. Dia akan langsung muncul begini. Nah, ini nih. Jadi ini elemen-elemen yang menyusun apa namanya? website-nya. Oh, putus-putus, Kak. Oh, ada suara nih, Kak. Maju aja, maju. Halo, Tiba-tiba. halo. Nah, dah, Halo. oke. Dah. Waduh, berarti sistem saya nih. Halo, halo. Ya, dah. Bisa, bisa. Oke, ini dia Yan ya. Jadi eh nanti Ryan saat di website tertentu, misalnya saya ingin mengunjungi Pinterest lah ya. Pinterest. Salah lagi, typo. Nah, itu nanti Ryan dapat langsung melihat kode websitenya menggunakan apa? Menggunakan Control Shift I. Nah, dia langsung muncul nih. Oke, kode-kodenya. Cuman sekarang kita perhatikan yang sederhana aja dulu ya. Nah, yang ini nih, Control Shift I, atau boleh menggunakan langsung titik tiga, kemudian ada More Tools, kemudian ada Developer Tools. Tekan itu akan muncul hal yang sama. Dan di sini Ryan perhatikan untuk setiap baris di sini akan ditunjukkan mana outputnya. Itu ya untuk setiap baris kode. Nah, Ya. kalau HTML itu adalah keseluruhan kerangka umum, kemudian image itu adalah gambar, kemudian ya ini untuk paragraf, P untuk paragraf, kemudian HR untuk horizontal line, kemudian font. Ini font ini nanti lebih dalamnya kita berbicara di CSS ya. Cuman ya font ini bisa disetting juga. Kemudian ada apa namanya? Yang ini DL ini untuk di bagian bawah ya. Jadi ini ya nanti main-main aja lah sama ini. Ini agak typo sedikit. Oh enggak. Oke. Kemudian yang perlu saya kasih tahu juga adalah bahwa nanti eh, ketika membuat suatu website pertama kali atau sebelum memulai lah ya, ada kerangka umumnya. Nah, kerangka umumnya itu seperti ini. Buka kurung begini, kemudian tanda seru, exclamation mark, dot type, kemudian HTML. Nah, habis itu ini di dalamnya ini nanti kita disuruh untuk ya udah melakukan sesuatu gitu. Mengklik mulai dari head, title, kemudian H1, H2, and H3. Contohnya adalah begini. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut sebagai ini kenapa ya screen saya begini? Saya refresh aja. Lihat nggak, Yan? Nah, Ah, ini yang ini itu adalah kerangka umumnya ya. Jadi ini, Yan, ini yang pertama, kemudian, nah, sebenarnya di sini itu adalah pembuka, kemudian ini penutup. Nah, di dalam inilah kita menulis isi website kita, gitu ya. mm, Jadi bukan di luar gitu. Nah, kemudian nanti ada istilah head. Nah, head ini adalah nanti kita taruh title di sini dan title ini nggak muncul di website kita,
tetapi munculnya di apa ya, link kita itu. Jadi apa ya? Coba lihat, Misalnya aku lebih gampang lihat contohnya aja deh kalau. contohnya dia oke, ini deh. Di sini aja mungkin ya. Nah, yang ini nih, dia akan nah, Ya, ini. mana ini contoh? Loh, nggak ada judulnya malah ini ya. Oke deh, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja deh. Wah, wah nggak ada judulnya ya. Udah nggak apa-apa deh. Nggak ada judulnya untuk yang head ini. Yang jelas yang title ini itu muncul saat kita mencari websitenya ya. Oke? Ya. Di sininya gitu maksudnya nih. Di bagian sininya, bukan di websitenya. Oke? Nah, kemudian body-nya ini barulah websitenya, tampilan websitenya. Gitu ya. Kemudian yang harus diketahui juga adalah untuk HTML, kita dapat membuat paragraf menggunakan hashtag P tadi. Kemudian bold, italic, kemudian ada juga nanti selain bold sama italic kita punya BR ini untuk celah baris atau baris baru lah gitu ya. Kemudian HR untuk horizontal line. Nah, yang ingin saya katakan juga adalah selain head, kemudian body, kemudian P, ada H1 sampai H6. Mana dia nih? Nah, ini dia. Yang mana H1 itu yang paling besar, seperti membuat markdown di Google Colab. Ya, jadi hashtag pertama itu yang paling besar, hashtag kedua itu adalah yang kedua terbesar, gitu ya. Nah, Hmm. kalau di sini kita pakai H1, H2, H3, H4, 5, and 6 sampai 6 ya. 7 nggak ada. Ya, 7 itu udah kayak biasa mungkin ya. Gitu. Oke? Hmm. Nah, jadi ya ini seringkasnya sih kita kayak menulis tulisan, cuman sekarang kayak kita apa namanya ketika ingin melakukan styling, misalnya ingin memiringkannya, ingin memboldnya, kita harus menambahkan ya suatu tanda seperti ini di dalam tulisan itu. Singkatnya begitu, ya. Kemudian di HTML jangan lupa kita punya kerangka umum yang seperti ini, ya. Tanda kurung ini exclamation mark, dot type HTML, HTML, kemudian penutup HTML. Oke, kemudian ada head, body, kemudian mau nambah paragraf di body silahkan. Mau nambah gambar, mau nambah link juga silahkan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya langsung contohkan. Pertama mungkin saya contohkan di sini aja kali ya. Eh, nah, ini aja mungkin ya. Nah, ini dia, ya. Jadi sekarang saya akan membuat file namanya misalnya HTML. HTML, oh, jangan HTML, biasanya index.html. Nah, saya ingin menunjukkan di sini nanti, lihat nggak ya? Di sini nanti kalau di VS Code biasa, ketika kita mengklik, nah, doc type seperti ini, nah dia akan langsung, ya. Kemudian kita perlu di bawahnya HTML, gitu ya. Nah, dia akan langsung, ya. Kemudian di sini Ryan mau taruh head, boleh, ya. Kemudian dalam head mungkin ada title, boleh gitu ya. Yang jelas saat kita membuat apa namanya kurung pembuka dia akan menutupnya langsung nanti, ya. Begitu. Nah, kemudian hebatnya algoritmik nanti dia sudah membuatkan lingkungan, kemudian tugasnya itu diperiksa dengan otomatis gitu. Ya, jadi saya ingin menampilkan ini supaya nanti Ryan tidak terlalu terkejut bahwa ternyata di apa namanya? Di algoritmik itu lebih manual, tapi itu melatih kita untuk teliti gitu, ketelitiannya. Saya langsung tunjukkan aja mungkin. Mana dia?
Oh, saya belum buka ternyata. Oke, tunggu bentar ya. Tadi saya pikir udah buka. Nah, ini dia, Yan. Aduh, salah lagi saya buka ini. Tunggu bentar ya. Oke, ini saya login dulu. Oke, habis itu saya langsung ke ini aja kali ya. Mana dia nih? Mana nih kelasnya Ryan? Nian ya. Nah, habis itu bentar. Nah, ini di web development ya. Nah, ini dia creating web page. Nah, ini nih. Jadi kita ada untuk run-nya nanti hasilnya gimana, kemudian ada auto periksa otomatisnya, kemudian ada ini perubahan temanya. Nah, itu hebatnya lah ya di sini. Saya bilang hebat karena wow, ada lingkungan yang seperti ini dibuatnya. Oke, kita sekarang lihat contoh pertama dan ini nggak bisa di ini ya. Jadi nggak bisa saya apa namanya? Apa sih? Enggak. Refresh, nggak bisa dibalik. Jadi ya udah ya. Jadi akan ada seperti ini nih. Saya mau hapus supaya kembali ke bentuk awal. Kita harus benar-benar dari awal membuatnya. Dan saya nggak hafal tulisannya ya. Gitu ya. Yang jelas nanti Ryan disediain tulisan begini. Kemudian tolong disesuaikan sama contohnya ini. Nanti saat Ryan run, kemudian hasilnya sesuai, maka nanti akan hijau-hijau seperti ini. Kalau ada yang salah, maka ada yang baris yang merah. Kemudian kalau udah sesuai, benar-benar sesuai, klik periksa solusi. Nah, kalau udah berarti dia hijau, kalau benar. Oke, Hmm, Yan? ini satu-satunya course yang benar-benar yang benar yang enggak error-error gitu. Ah? Soalnya kadang tuh aku dulu kan juga kayak gini bikinnya, cuma kayak enggak di materi yang lain, kadang tuh masih ada yang salah gitu. Kayak kodenya tuh kalau eh, kadang harus sama persis sama yang di ininya. Kalau yang kita bikin harus persis Oh, sama kayak gini. sensitifnya, sensitif banget. Iya, Oh, di mana itu? Oh, ya, jangan deh. ini pas Oh, awal-awal. Gak tahu deh yang mana. Lupa oh, materi. oh, oh, ini mungkin maksudnya Yan ya. Yang ini mungkin nih maksudnya. Yang ini enggak sih? Nah, yang ini nulis kode begini. Iya. Oh, ini. Ya, ini. Ini juga apa ya? Ya, saya pikir nih ini ya keren ya udah membuat seperti ini. Cuman memang kemarin saya juga mengalami sama siswa yang lain. Ada yang typo dikit aja. Dia nggak mau bener. Karena sensitif banget gitu. Jadi harus persis sesuai apa yang diinginkan gitu. Iya. Cuman di web ini saya memandangnya agak mudah sih ya. Karena iya nggak terlalu apa ya. Nggak terlalu kodenya itu nggak terlalu banyak nanti solusinya gitu. Bahkan nggak banyak gitu, bukan terlalu banyak. Nggak banyak, pasti pasti gini nih bentuknya gitu. Nggak seperti membuat algoritma gitu. Oke kan? Nah sekarang eh contohnya nih saya langsung contohin di ini aja deh VS Code biasa. Misalnya saya ingin membuat title-nya adalah Halo Ryan. Oke, huruf kecil semua ya supaya ini. Kemudian di head. Kemudian saya mau membuat body. Kemudian H1-nya saya ingin membuat eh Ryan resume review. Nah, misalnya gini ya. Nah, habis itu nanti kalau Ryan ingin membuat garis
horizontal, Ryan dapat bilang horizontal line. Gini, gitu aja ya. Kemudian nanti setelah membuat ini, misalnya Ryan ingin membuat paragraf gitu ya. Ya udah tinggal buat P, penutupnya langsung dibuat. Nah, nanti kalau di website itu kita perlu nulis satu-satu gini nih ya. Ya, jadi ini nggak langsung, jadi kita tulis dulu nih. Misalnya, Hi, my name is Ryan. Oops, Ryan, and I like to code uh, with Python, misalnya JavaScript, JavaScript, kemudian, oops, typo, script, kemudian apalagi? Mungkin Ryan mau belajar C, C++, kemudian dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kalau di apa namanya? Di platform kita perlu menulisnya begini dulu ya. Jadi dia nggak secara otomatis lah gitu dibuat. Harus tulis manual banget lah gitu. Nah, kemudian misalnya Ryan ingin nanti eh sekali ke apa? Kalau nanti kalimatnya panjang banget gitu ya, panjang banget lah gitu. Nah, dia akan tampilannya itu akan menyesuaikan sama device seseorang. Cuman kalau Ryan ingin dalam kasusnya mungkin ingin menulis quotes atau puisi, maka kita dapat menggunakan, kita buat lagi paragraf. Nah, kemudian kita buat seperti ini, kemudian misalnya apa puisi yang saya hafal ya? Aku lah, aku ya. Nah, H1 kita buat dia sebagai H2 atau ya kita buat dia H2 dulu lah. H2, kemudian aku puisinya nih. Puisi yang cukup hebat nih. Kemudian buat seperti ini, habis itu Ryan tulis, aku adalah aku. Nah, kemudian kalau begini langsung nanti, ini memang kelihatannya kita membuat garis baru, tetapi nanti yang terbaca di internetnya itu tidak seperti ini. Ya, dia akan nyambung Nah, gitu. itu Saya contohkan. Dan kamu adalah adalah. kamu. Nah, sekarang kalau di PS Code itu kan kita nggak terhubung ya ke apa namanya algoritmik apa platform. Jadi kita perlu install extension Open Live Server dan saya sudah install itu. Jadi nanti Ryan tinggal klik kanan kalau sudah install di extension, kemudian Open with Live Server, dia akan seperti mana dia nih tampilannya. Ups. Nah, ini dia nih. Ya. Nah, dia nyambung ya. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Nah, caranya gimana supaya dia apa namanya? Ke bawah, Ryan dapat menambahkan BR. Nah, gitu ya. Dan terakhir itu nggak perlu BR. Jadi kalau lebih dari satu baris BR. Oh, Oke? itu break. Ya, break mungkin ya saya nggak tahu. Nah, kemudian kalau Ryan ingin apa namanya? Membuat suatu list ya. Jadi ada list itu kan ada dua ya. Ada yang list ada hurufnya, ada nomornya, ada yang nggak ada nomornya. Nah, kalau membuat list yang ada nomornya, Ryan dapat melakukan order list OL. Nah, kemudian misalnya di sini satu gitu ya, ditulis satu. Oh sorry, di sini tulis LI. Nah, ini untuk nomor satu ya. Jadi misalnya Ryan bilang ya udah saya adalah saya. Kemudian yang kedua mungkin kamu adalah bukan saya. Nah, gitu ya mungkin. Nah, kalau mau membuat yang tidak ada nomornya, Ryan dapat menggunakan unordered list atau UL, gitu ya. Kemudian taruh seperti biasa juga LI, kemudian dia bukan dirinya, dirinya ataupun saya. Kemudian LI dan saya pun demikian, bukan diri saya. Oke.
Misalnya aja nih ya. Nah, kemudian Oke. kalau di VS Code biasa itu kita perlu save dulu ya. Habis itu nanti Ryan bakal lihat tampilan perubahannya di Jangan, browser akan seperti ini nih. jangan. Ups. Ki, Oke. sholat dulu. Apa nih? Kok kayak gitu jadinya? Bentar. Ordered Bisa list tuh jadi satu ya, dua gitu. ya ordered list ya. Kalau unordered list berarti dia tampilannya kayak titik-titik gitu. Oke? Nah, kemudian kalau mau menerapkan italic dan lain sebagainya ya itu kayak biasa ya. Jadi nanti misalnya aku adalah aku atau saya inginnya bold, maka B-nya begini. Nah, dia di sini karena otomatis banget jadi kita perlu cut yang ini habis itu taruh di sini. Kemudian kamu adalah kamu misalnya italic, maka taruh seperti ini kan. Itu begini, Ctrl X, Ctrl V. Nah, gitu. Habis itu Ctrl S buat save, kemudian lihat tampilan perubahannya di sini. Ada Nah, nggak cara saya ngeganti adalah fontnya, Pak? ah, Cara ngeganti fontnya. cara itu di CSS nanti ya. Kita akan berbicara itu di CSS. Cuman ini secara umum. Kalau di sini secara umum dulu ini Oh, penulisannya. Dan ini nan- iya jadi kak ngajar apa? nah nanti Ryan kerjain dulu ya yang di apa latihannya. Oke? Oke. Mau ngerjain sekarang silakan. Bentar kak lagi mau ini bentar, Kak. Oke. Nah nggak kak? Ya kan? Benar, benar. Oke, kemudian ayo Yan. Itu yang paling awal tuh kayaknya H1 ya. Pakainya H1 yang fun packs-nya itu. Dan ini Halo? Nah, the fun facts itu apa?
acara biar gabok gimana Kak? Kak, kalau Kak, Dicevo fix buscaba ricordo, si una mattina un bambino fino giovane giovane, uscì tu non uscita, dicevo fix buscaba ricordo. Hoje vivo na visita,
Uma vida kuruda banana yo. Hoje se encontrar uma menina que nos abalou.